Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa lagi kita dalam video pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita hari ini yaitunya berbicara tentang meneladani ketaatan malaikat atau beriman kepada malaikat. Oke, ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, siapakah malaikat itu? Nah, ayo, siapa yang tahu? Siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, diraba, dicium, dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, malaikat itu adalah tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali jika malaikat itu menampakkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian beriman kepada malaikat. Malaikat artinya risalah, misi, pesan atau utusan. Sedangkan menurut istilah yang dikatakan malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan bersifat gaib, selalu taat dan patuh terhadap semua perintah Allah, serta tidak pernah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau begitu apa yang dikatakan dengan beriman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat artinya yakin dan percaya sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menciptakan para malaikatnya yang diutus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah wajib. Apa yang dikatakan wajib? Yaitunya harus yakin dan percaya. Karena beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Nah, yang kedua, apa dalil dasar hukum beriman kepada malaikat itu? Kalau memang beriman kepada malaikat itu wajib, apa dalilnya? Yang pertama, coba kalian lihat nanti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Yang keempat, apa sifat malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk gaib. Oleh karena itu yang mengetahui secara pasti sifat, bentuk, keadaan, dan hakikat malaikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah sebagai penciptanya. Kita hanya mengetahui sebatas informasi yang diterangkan dalam Al-Quran, ya, atau sebahagian dari hadis-hadis Rasul. Nah, di antara sifat-sifat malaikat tersebut dapat kita ketahui di bawah ini. Yang pertama, sifat malaikat itu ia diciptakan lebih awal dari kita, dari manusia. Yang kedua, sifat malaikat itu dia makhluk gaib. Ya, tidak dapat dilihat, kemudian dapat berubah wujud sesuai dengan dia kehendaki. Yang ketiga, sifat malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah. Tidak pernah durhaka, tidak pernah bosan, ya, untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan juga tidak memiliki hawa nafsu. Nah, termasuklah malaikat itu juga tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, sifat malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Yang keenam, masing-masingnya punya tugas yang berbeda-beda. Yang ketujuh, sifat malaikat itu ia senang mencari dan mengelilingi majlis zikir. Yang kedelapan, sifat malaikat itu dia selalu mendoakan bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, itulah sifat-sifat malaikat.
Yang keempat, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Setelah kita mengetahui sifat-sifatnya malaikat itu, maka kita akan mengkaji juga apa itu perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Nah, coba kalian lihat pada tabel berikut ini. Apa perbedaannya? Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api. Yang kedua, malaikat itu adalah makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk nyata, dan jin adalah makhluk gaib. Yang ketiga, malaikat itu tidak makan, tidak minum, sementara manusia makan dan minum. Jin juga sama, makan dan minum. Yang keempat, malaikat itu tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Jin juga sama, memiliki nafsu. Yang kelima, malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Karena dia tidak punya nafsu, maka dia juga tidak memiliki jenis kelamin. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, manusia memiliki jenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jin juga sama seperti kita manusia ini. Dia juga ada laki-laki, dia juga ada perempuan. Yang keenam, pikirannya jernih, lurus. Sementara kita manusia, pikiran kita berubah-ubah. Ya, jin juga sama, pikirannya juga berubah-ubah. Jadi jin dan manusia sama seperti kita. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.